salah satu saya bikin satu startup namanya Modivia, mungkin ada beberapa yang udah dengar, di mana Modivia itu fokus ke program modifikasi perilaku. Jadi kalau yang involved di situ, kemudian tertarik untuk membantu orang mengubah perilaku, itu nanti biasanya disebutnya BM atau Behavior Modifier. Kalau di karirnya sih sebenarnya yang secara internasional itu namanya Behavior Analyst, di mana Behavior Analyst yang kata Sehar waktu minggu kemarin, kuliahnya 3 tahun ya, setahun S2, jadi ambil S2-nya 3 tahun, setahun kuliah, setahun riset, dan setahun magang gitu, jadi praktek gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip profesi psikolog klinis dan psikolog lainnya gitu. Jadi ada teori tapi ada prakteknya juga gitu. Nah, itu sih kalau misalkan teman-teman nanti setelah lulus minat ngelanjutin itu lumayan kalau memang tertarik, bisa jadi salah satu behavior analyst pertama di Indonesia karena belum banyak yang jadi behavior analyst. Saya pun hanya 2 tahun karena kan waktu beasiswa cuma 2 tahun, jadi saya nggak dapat setahun internship, jadi nggak bisa dapat gelar behavior analyst, cuma sampai behavior analysis teori aja gitu kan ya, nggak sampai praktek yang magang 1.500 jam gitu ke lapangan gitu, belum. Oke, gitu. Nah, sekarang PPT saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Tapi kok filenya nggak bisa diklik ya? Saya udah nggak akan bisa buka Meet lagi karena buka slide, jadi yang nggak bisa sekarang, yang nggak bisa join. Kenapa nggak bisa? Kenapa ngehang, euy? Ya, stop sharing deh. Dan azan. Silahkan kalau yang mau sholat, langsung sholat aja ya. Feel free untuk live karena akan saya rekam dan nanti tinggal nonton rekamannya aja gitu. Oke. Sekarang bisa nggak? Gimana ini? Coba kita klik. Tuh kok bisa diklik, ya udahlah. Filenya nggak bisa diklik. Seluruh layar deh. Ternyata tetap tidak bisa, guys. Apa ya? Saya buka ulang filenya. Oke, bisa akhirnya. Nah, jadi sekarang bakal bahas soal pengukuran perubahan perilaku. Jadi sebenarnya pas waktu latihan pertama dan kedua itu masukin masalah perilaku di keranjang masalah, kemudian coba bedain antara behavioral excess sama defisit, itu semua latihan itu tujuannya untuk membantu kita ngebedain atau mengidentifikasi macam-macam target perilaku gitu. Jadi mau target perilaku seperti apa yang mau dirubah gitu kan. Contohnya kalau di sini di kasus yang pertama nih, misalkan deskripsi perilakunya tuh misalkan Raditya nangis guling-guling di lantai, mukul, nendang dinding, atau ngelemparin objek ke lantai gitu. Nah, kita bisa kasih label itu adalah tantrum misalkan gitu ya. Atau yang kedua, contohnya kalau yang labelnya asertivitas itu nanti definisinya menolak melakukan hal yang bukan pekerjaannya, meminta temannya untuk tidak merokok, atau meminta temannya untuk mengetuk pintu saat masuk ruangan. Atau kalau labelnya belajar itu misalkan definisinya bisa baca buku, garis bawahi kalimat dalam buku kayak pakai stabilo,
video, atau ngerjain latihan soal, baca catatan kuliah, sama merangkum bacaan. Jadi semua target perilaku itu memungkinkan, dan kita yang jadi kuncinya adalah definisi perilaku yang mau dipakainya seperti apa. Dan nggak mesti matok ke teori ya. Jadi definisi perilaku yang dibuat akan tergantung kasus yang kita tangani, atau tergantung orang yang ingin mengubah perilakunya mau ngerubah perilakunya apa gitu yang pengen dirubah gitu kan. Oke. Nah, jadi yang penting syaratnya adalah 2, jelas sama terukur gitu. Kan oke lah nyebutin target perilakunya adalah belajar, nggak apa-apa disebutin label belajar, tapi nanti definisinya justru yang diperinci, yang diperjelas. Mau apa nih, baca buku kah, atau mau baca jurnal kah gitu kan, atau misalnya ngerangkum bacaan kah, atau apa gitu. Jadi jelas, kemudian bisa diukur. Nah nanti kita bakal bahas soal gimana caranya ngukur perilaku. Oke, ini beberapa kalau salah satu ya, beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk kita milih perilaku. Kan misalkan banyak nih dalam satu orang atau satu klien, biasanya kita punya masalah perilaku yang bermacam-macam. Gimana dong kita milih urgensi yang mana yang pengen jadi prioritas kita untuk diubah gitu kan. Nah, kalau misalkan kriteria di sini ada di perilaku itu, maka itu sudah urgent untuk diubah gitu. Nah, ini kalau misalkan yang pertama itu mempermudah aktivitas harian. Jadi gini, contohnya kalau masalah perilakunya itu jadi ngehambat keseharian kalian, itu udah urgent untuk diubah gitu kan ya. Terus tujuannya misalkan mengurangi kerusakan karena perilaku atau masalah perilaku yang kita hadapi itu menimbulkan dampak-dampak negatif gitu kan, misalkan ke diri kita ataupun ke orang-orang di sekitar kita. Ataupun yang ketiga, membantu proses belajar untuk berfungsi lebih baik. Jadi masalah perilaku yang kita pilih itu kalau misalkan bisa ngeganggu proses belajar kita gitu, misalkan kayak prokrastinasi kah gitu kan, atau terlalu tergantung sama gadget lah dan segala macam gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa ngeganggu fungsi belajar kita atau proses belajar kita, itu bisa salah satu pertimbangan untuk milih masalah perilaku itu gitu untuk diatasi. Kemudian kalau dampaknya negatif sama kehidupan, jadi kalau misalkan pilih perubahan perilaku yang bisa berdampak positif pada kehidupan kita secara umum dan juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik. Kemudian ini kalau kita bisa mikir lebih jauh ya, berdampak pada perilaku lain gitu. Jadi pas kita ngubah prokrastinasi, misalkan kita berhenti nunda-nunda kerjaan, kalau misalkan kita berhasil ngatasi prokrastinasi itu, kita bisa lebih produktif dalam belajar, terus kita punya waktu yang lebih banyak untuk dihabiskan bersama keluarga dan orang tersayang, misalkan kayak gitu. Kemudian, kemungkinan berhasil juga perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan yang paling mungkin atau paling cepat bisa berhasil itu biasanya dilakuin duluan, karena yang gampang yang dilakuin dulu gitu ya. Sama kayak ngerjain soal kan, kerjain yang mudah dulu, nanti yang sulit belakangan gitu. Oke. Kemudian usaha sama biaya yang dikeluarin untuk nanti ngubah perilakunya gitu kan. Oke. Nah, buat ngukur perilaku itu ada macam-macam, bisa pakai frekuensi. Kalau frekuensi berarti berapa kali perilakunya muncul, kalau durasi itu berapa lama, berarti menit, jam gitu kan, detik, menit, jam, hari gitu. Atau magnitude itu bisa macam-macam, ada intensitas, tingkatan, ukuran. Maksudnya intensitas, tingkatan, ukuran ini contohnya misalkan kalau tadi frekuensi misalkan berapa kali, terus durasi itu berapa lama, menit. Nah, kalau intensitas itu biasanya contohnya tingkatan sama ukuran tuh kayak berapa, itu kan berapa kali ya, tadi kan berapa kali, berapa lama. Oh, misalkan skill sosial gitu, skill komunikasinya. Kalau misalkan skill komunikasi kita ukur, kalau misalkan dipakai skala ukur tentunya ya, ternyata ada 4 level nih. Yang paling tinggi, yang level keempat itu kalian bisa secara komunikasi terbuka atau bisa ngajak kenalan sama orang baru. Tapi kalau misalkan kalian di tingkatan ketiga gitu, level ketiga, cuma berani tersenyum sama orang baru, misalkan kayak gitu. Jadi ada tingkatan tertentu yang pengen kita capai di kemampuan tertentu atau perilaku tertentu gitu ya. Atau bentuk lainnya kayak persentase, kualitas gitu, trial itu kayak percobaan kayak gimana gitu. Jadi itu akan bergantung sama jenis perilaku yang mau kita ubahnya. Oke. Ini jenis pengukurannya atau recordingnya. Kenapa disebut recording? Karena kita perlu mencatat
sejauh mana perubahan perilaku itu terjadi gitu kan. Ada yang namanya continuous. Kalau continuous itu diukur secara terus-menerus selama periode tertentu. Kalau produk itu biasanya diukurnya setelah dikasih treatment baru diukur. Kalau interval itu biasanya diatur. Kalau tadi kan continuous tuh sama periodenya satu periode nih. Kalau interval itu biasanya periodenya beberapa. Jadi ada seminggu dikasih treatment, seminggu istirahat, seminggu dikasih treatment. Nah, yang diukurnya adalah seminggu selama treatmentnya. Misalkan kayak gitu. Pas seminggu istirahatnya kagak diukur gitu. Kemudian ada time sample recording, itu berarti interval, tadi kan sebenarnya mirip-mirip interval, cuma nggak semua interval diukur, tapi hanya interval tertentu yang dijadikan sampel untuk dicatat perubahan perilakunya. Gitu. Oke, nah ini contohnya untuk lembar frekuensi. Sebenarnya kalau frekuensi simpel aja, bisa kayak gini. Ini kalau kayak gini tuh isinya dengan tanda silang gitu kan, nanti diisi nama, terus observernya siapa, which is kita, misalkan behavior modifier, terus nanti definisi perilakunya apa. Nah, kemudian nanti ini ada tanggal, terus ada frekuensi, sama total sehari itu ada berapa. Ini kalau frekuensi. Di sini dikasih 12, bisa jadi lebih atau kurang ya, tergantung targetnya. Misalkan kalau di sini kalian mau ngitung sit up, atau aku pengen sit up 10 kali dalam sehari misalkan, berarti kan cuma sampai 10, kemudian nanti tanggal berapa diukur, setiap kalian sit up dikasih silang gitu. Sebenarnya nggak mesti silang, bisa juga pakai turus, atau misalkan langsung angka juga bisa aja kalau memang frekuensinya langsung banyak, nggak satu-satu gitu misalkan ya. Oke, itu frekuensi. Kalau durasi kayak gini, ada onset sama offset. Kenapa ada onset sama offset? Biasanya onset itu ditulis jam kemunculan perilaku, jam di mana perilaku itu pertama kali muncul, dan offset itu jam di mana perilaku tersebut hilang atau berhenti gitu dilakukan. Contohnya kalau durasi itu tantrum, kayak mengukur tantrum, misalkan dia mulai di hari Senin, mulai tantrumnya jam 9, tapi jam 9.15 berhenti. Oke, udah. Terus nanti onset lagi kapan nih? Dalam hari itu masih hari Senin ya. Jam 11 tantrum lagi. Terus jam 11.30 berhenti lagi di offset. Kemudian nanti di onset lagi, tantrum lagi jam 17 gitu, 17.00, nanti terus berhentinya lagi di 17.15 misalkan gitu. Jadi ditulis semua jam mulai sama jam berakhir muncul perilakunya, kemudian dihitung durasinya berapa lama, di total deh dalam sehari itu ada berapa menit si perilaku itu muncul gitu kan. Oke, itu untuk durasi. Kalau untuk interval sebenarnya mirip-mirip sama durasi sama frekuensi, cuma bedanya si interval ini ada ada fase waktu tertentu gitu kan ya. Jadi misalkan kalau di sini 10 detik interval, kalau ini terlalu singkat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti dalam kurun waktu 10 detik pertama itu ada berapa kali perilakunya muncul. Ini terlalu dekat ya. Contohnya saya pengen ngasih contoh dalam 3 hari misalkan. Dalam 3 hari pertama itu berapa kali perilakunya muncul misalkan gitu kan. Terus nanti ditulis, bisa diisi checklist atau deskripsi atau tanda silang bebas. Kemudian nanti 3 hari kedua itu nggak diukur, nanti 3 hari enggak itu yang mana? Yang time sampling. Bener-bener deh. Jadi 3 hari pertama diukur, 3 hari kedua enggak, 3 hari ketiga diukur kayak gitu. Itu interval ya. Atau mau diukur berurutan juga nggak apa-apa, cuma hitungannya per 3 hari misalkan. Nah, ini kalau yang time sampling. Ini time sampling itu baru yang intervalnya per sampling waktu. Jadi enggak tiap interval diukur gitu kan. Bisa jadi cuma 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, tapi nggak semuanya dilihat. Karena misalkan di interval yang ada diukur itu nggak semuanya dilihat, tapi pas kalian ngobservasi aja, karena kita misalkan nggak standby dalam 1 hari, standby mengobservasi orang itu atau klien itu terus aja kan, nggak gitu ya. Jadi cuma di waktu-waktu tertentu kita ngobservasi, dan pas lagi nggak ngobservasi berarti kita nggak ngukur gitu kan ya di perilaku itu. Oke. Nah, ini cara ngobservasinya, bisa direct sama indirect, bisa langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya di ruangan yang sama kita ngobservasi langsung, atau ngamati dari ruangan lain, kasih CCTV atau kaca yang bercermin gitu, yang kayak cermin tapi kita bisa lihat two way mirror,
two-way glass. Kemudian ada rekaman video audio juga bisa gitu kan, pakai CCTV gitu misalkan. Atau secara tidak langsung kita tanya langsung ke klien, jadi biar si klien yang ngukur sendiri, atau kita tanya ke keluarga atau orang terdekat klien yang bisa bantu kita ngobservasi perilaku itu. Nah, ini kalau untuk ngukurnya biasanya nanti hasilnya itu berupa bagan, diagram kayak progres gitu kan ya, ada baseline sama treatment sama follow up, ada 3 fase biasanya, dan diukur sesuai yang dicatat sama observer. Biasanya yang dimasukin ke bagan itu rata-ratanya, atau misalkan langsung hasilnya juga bisa sebenarnya, tergantung yang ditargetin kayak gimana. Ini contohnya ini kelihatan sih sebenarnya targetnya apa nih berarti. Kalau baseline-nya tinggi, terus nanti pas di treatment-nya rendah. Berarti ini targetnya adalah ngilangin atau mengurangi perilaku yang ekses sebenarnya ya. Misalkan mau di sini itu frekuensi menggigit mulut, jadi suka gigitin bibir gitu kan ya. Waktu di baseline, waktu belum dikasih treatment itu sering banget sampai bisa 80 kali dalam sehari gitu misalkan. Nah, tapi kemudian dikasih treatment dan hasilnya diharapkan menurun. Jadi pas di hari ke-25 itu sudah mau antara 0 sampai 5 gitulah, udah dikit gitu ngegigit bibirnya gitu, dan sampai diharapkan nanti di follow up, diukur lagi juga tetap menurun, mudah-mudahan tetap terjaga gitu perubahannya. Mungkin enggak nanti di follow up naik, mungkin aja, tergantung orangnya, dan pasti kalau yang namanya perubahan perilaku atau perubahan apapun itu yang ada dalam diri itu akan bergantung pada kejadian-kejadian dalam hidup. Misalkan yang kalau yang dahsyat-dahsyat biasanya bakal ngerubah mindset kita dan bikin kita mengubah sedikit banyaknya diri ataupun perilaku kita. Oke. Desainnya sebenarnya mirip eksperimen, ada AB, ada ABAB sama multiple baseline. AB itu yang paling basic. AB itu apa? A-nya baseline, B-nya treatment. Jadi ada yang nggak dikasih treatmentnya dulu sebelumnya, fase, kemudian ada fase yang dikasih treatmentnya. Ada yang namanya ABAB. Kalau ABAB itu berarti ada dua tahap nih, selang-seling. Jadi yang pertama baseline, terus dikasih treatment, tapi yang terus baseline lagi, diukur lagi tanpa dikasih treatment, terus nanti dikasih treatment lagi. Jadi ada 4 kali pengukuran gitu ya. Ada yang namanya multiple baseline. Biasanya multiple baseline itu dipakai buat subjeknya kalau lebih dari 1 gitu. Jadi misalkan gini, baseline subjek A itu dimulai di minggu pertama bulan Oktober. Nah, jadi di minggu kedua bulan Oktober itu adalah treatment untuk subjek A. Tetapi subjek B itu baru dimulai baseline-nya di minggu kedua, di mana si subjek A mah udah mulai treatment, si subjek B mah masih baseline gitu. Dan seterusnya. Jadi bisa baseline dan treatment-nya itu waktunya beda-beda dimulainya. Makanya disebut multiple baseline. Oke, kita harus pastiin juga bahwa treatment yang kita kasih itu sesuai dengan kode etik yang berlaku gitu kan, dan apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dan juga sesuai dengan standar baku atau landasan teoritis dari target perilaku yang ingin dirubah gitu ya. Biasanya bentuknya checklist, nanti misalkan kriterianya ada beberapa kriteria, contohnya kalau misalkan kasih terapi video nih, nanti untuk minggu depan saya akan bahas soal self modeling sesi saya. Kemudian kriterianya misalkan videonya durasinya 3 menit, terus video dibuat dalam setting pendidikan, kayak gitu-gitu. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang kita sediakan checklist, dan apakah nanti dicek apakah sudah sesuai dengan kriteria yang dibuat tersebut. Si kriteria-kriteria ini biasanya sudah ada di buku panduan atau misalkan buku acuan referensi kita ataupun hasil kesepakatan dengan pembimbing kita. Kalau misalkan yang masih punya pembimbing gitu, atau kesepakatan dengan tim riset atau tim intervensi kita gitu. Ini contohnya ya. Kalau di sini kriterianya ada 3 katanya. Misalkan X memberikan informasi yang jelas kepada klien, si X ini adalah observer atau behavior modifier gitu kan. Terus X ini melakukan pencatatan perilaku setiap hari, kemudian X melakukan observasi langsung terhadap klien. Si 3 ini terlaksana apa enggak gitu nanti. Nah, yang bisa checklist ini adalah diri kita sendiri dan ada orang lain untuk melihat juga apakah sesuai gitu atau tidak checklist kriteria treatment integrity ini. Oke.
Nah, ini yang namanya inter-observer agreement tadi kan, karena yang di sini misalkan contohnya yang treatment integrity itu kan perlu diobservasi sama yang lain juga, apakah sudah disepakati atau belum gitu kan. Jadi ada dua hal yang bisa disepakati sama inter-observer, tadi yang inter-observer untuk integrity, kemudian sebenarnya yang intinya adalah untuk mengobservasi perubahan perilaku yang tadi, yang frekuensi, durasi, interval, kemudian time sampling, itu tuh kita ngobservasinya idealnya ada observer kedua gitu. Dan nanti kita bandingin sesuai enggak hasil observasi kita sama hasil observasi teman kita. Nanti tingkat agreement-nya diukur, semakin tinggi tingkat agreement-nya, semakin banyak yang sesuai gitu, itu semakin bagus gitu kan ya. Oke, ini tips-tipsnya lah, tips-tips sedikit tentang mengukur perilaku. Kita harus hati-hati dalam mendefinisikan target perilaku yang mau diubahnya gitu kan, dan harus detail juga gitu kan, spesifik yang mana yang mau diubah. Jangan takutnya target perilaku yang kita tulisin itu definisinya bisa multitafsir atau bisa beberapa poin. Padahal untuk mengubah perilaku kita mesti fokus sama satu hal dalam satu waktu gitu kan ya. Kemudian kita harus bisa bedain juga overt versus covert, yang tampak sama yang tidak tampak gitu, yang sejauh mana perilaku itu bisa diamati atau tidak gitu kan. Makin bisa diamati makin bagus gitu, karena makin gampang untuk mengobservasi dan untuk mengukurnya. Kemudian kita juga perlu nyiapin alternatif target perilaku lainnya, jaga-jaga si target perilaku ini nggak berhasil kita ubah gitu. Kita tetap perlu cadangan untuk nge-backup dan bantu kita buat tetap ngejalanin program perubahan perilaku ini. Soalnya kadang-kadang klien juga nggak ngeh, misalkan perilaku ini nih yang urgent, padahal perilaku lain yang lebih urgent untuk diatasi gitu kan. Kemudian baiknya menggunakan observasi secara langsung gitu kan, itu yang paling akurat sebenarnya, karena kita ngelihat langsung dan nggak bisa dibohongin gitu kan. Kalau kita dapat laporan dari orang lain atau ngerekam, itu bisa dimanipulasi atau dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita ngamatin langsung, itu bisa meminimalisir kemungkinan itu kan ya. Kemudian kalau self monitoring ya tadi ada prosedur khusus, misalkan kita pantau lah setiap hari dengan WhatsApp misalkan, atau kita ada kunjungan tiap sore gitu, atau ada beberapa hal untuk bantu kita ngatasin bias dalam self monitoring gitu ya. Kemudian data-data yang kita dapat itu, perubahan yang dilakukan itu di record sesegera mungkin. Jadi langsung pada hari itu juga, kalau bisa pada jam itu juga. Misalkan kita expect orang tua untuk mengukur tantrum anaknya gitu. Jadi cepat-cepat Bu, kalau misalkan si anaknya tantrum, itu cepat-cepat kabarin kita kalau online misalkan ya. Jadi Bu jam segini udah mulai tantrum, terus Bu ini berhenti. Nah jadi kita cepat nge-record perubahan atau belum perubahan juga di baseline perilaku yang akan kita ukur itu gitu, langsung dimasukin dan mindahin data ke tabel yang rekap lah ini setiap hari dan memeriksa jika ada error. Jadi harus tiap hari dipantau gitu perubahannya teh. Oke. Nah, ini ada yang namanya functional assessment. Functional assessment itu adalah alat, bukan alat sih sebenarnya, sebuah lembar yang bisa bantu kita menilai perilaku apa yang perlu diatasi gitu. Karena masalah perilakunya seperti apa. Prinsipnya sebenarnya simple. ABC. Ada antecedents, ada behavior, sama consequences. Takut pusing, jadi sebenarnya baiknya dipelajari dulu aja sistem ABC ini, di mana antecedent itu adalah hal-hal yang mendahului perilaku itu muncul, dan behavior itu adalah perilakunya sendiri. Kemudian konsekuensinya itu adalah dampak jika perilaku itu muncul. Kalau di sini saya kasih contoh ya, yang si namanya ini Ray, kemudian dia target perilakunya itu adalah tantrum, masalah perilakunya, usianya 4 tahun, terus observernya ada Miss Ashcroft, ibu sama ayahnya. Di hari Senin itu misalkan tempatnya di rumah, place itu tempat house gitu ya. Kemudian antecedennya misalkan di sini drawing apa ya ini teh? Aduh nggak kebaca. Yang kedua aja deh, yang kedua mah kebaca nih. Yang kedua, yang hari kedua nih ya, hari Senin, sama hari Senin juga, terus di rumah, terus si Ray-nya itu lagi nonton TV, kemudian ibunya bilang untuk
mandi, waktunya mandi, jadi berhenti nonton TV. Nah, tapi jadi antecedennya adalah ibunya nyuruh Ray berhenti nonton TV karena mau mandi. Kemudian perilakunya, si Ray nggak nerima, nggak mau, masih pengen nonton TV, nggak mau mandi, terus akhirnya malah jadi tantrum, teriak, nangis, nendang-nendang gitu kan ya. Itu perilakunya. Nah, dampaknya apa konsekuensinya? Lah, si orang tuanya jadi ngebiarin Ray untuk nonton TV lagi. Jadi belum jadi mandinya gitu kan. Dimana itu kan konsekuensinya yang buruk gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, soalnya kan kita masih ngukur atau masih nganalisa masalah perilaku yang ada gitu, belum sampai ke perubahan gitu. Nah, ini kita perlu nge-record masalah-masalah ini tiap hari bagusnya gitu kan, untuk tahu misalkan selama seminggu lah, untuk tahu seberapa sering atau sejauh mana dampak dari masalah perilaku yang mau kita ubah itu gitu kan ya. Ini akan beda-beda nanti tiap orang. Ini salah satu contoh aja kalau ini target perilakunya tantrum. Oke. Sampai sini aja dulu deh. Ini kita lanjut, boleh dipelajari dulu, nanti minggu depan kita akan bahas soal yang bagian kedua dari functional assessment ini. Untuk sekarang antecedent sama behavior sama konsekuensi aja dipelajari dulu, terus nanti kita akan latihan untuk mengidentifikasi si ABC ini ke perilaku kita gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut, kalau nggak ada yang mau nanya, ada? Tidak, nyalain mic, enggak? Kalau nggak ada yang ditanyain secara langsung, kita lanjut di WhatsApp sekalian kita latihan untuk bikin ABC nanti ya. Kalau yang belum sholat, nggak sholat dulu. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.